Halo, halo, halo. Jadi termasuk saya minta waktu itu legalisasi ganja untuk kebutuhan medis, bukan untuk rekreasi, bukan untuk dihisap wisap, bukan untuk rekreasi, bukan untuk mabuk-mabuk, untuk medis. Kata dunia kedokteran, kita impor ekstrak ganja untuk kebutuhan medis. Berdasarkan dari studi itu, berdasarkan dari referensi itu, saya pikir di Aceh kok banyak ganja, bisa nggak kita buat regulasi khusus? Zonasi penanamannya khusus, dikawal oleh negara secara khusus, dijaga marketnya oleh negara secara khusus, bisa nggak? Anggota Dewan DPR RI tugas berjuang dan bersuara. Ini anak-anakku semuanya, Indonesia kalau menurut Bapak Rafli, saya secara pribadi sudah melakukan transformasi 3 kali dalam hidup saya. Pertama, saya 94 jadi PNS. 2004 saya resign dari PNS. Saya coba menangkap semua kontekstual keacehan yang kita tulis di dalam syair-syair kita. Konflik kita nggak mau berkepanjangan, kita hadirkan di dalam lagu anak yatim. Ya. Kita mau Aceh adalah sebuah negeri, wabil khusus Aceh, ini adalah sebuah negeri yang memiliki keharuman, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya pemikiran, SDM dan segala macam. Kita nggak boleh layu dan nggak boleh nggak berkembang hingga tak berputik, hingga nggak menjadi buah. Karena kenapa? Abad ke-12, anak-anakku concern. Saya ingin bercerita tentang semangat dasar 3 kali transformasi dalam kehidupan saya, adindaku semuanya, anak-anakku. Jadi para hebat dulu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat luar biasa. Abad ke-12, abad 15, kita duta-duta besar kita di seluruh dunia sudah ada. Jadi anak-anakku, kalau kita bandingkan tadi, kita sudah berada pada fase 5-0, bukan 0-5 itu mundur, kan gitu. 5-0. Jadi transformasinya begitu cepat. Transformasinya begitu cepat. Kalau di parlemen, halo, kalau di parlemen, ya, parlemen yang hari ini yang kita lihat adalah banyak keputusan, kebijakan melahirkan regulasi, kadang terlampau banyak mengakomodir perasaan kelompok dan perasaan kepentingan. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa ya? Nah, oleh sebab itu hadirlah kegelisahan seperti Bang Raffi sampaikan. Saya masuk ke situ dulu. Hadirlah kegelisahan seperti yang kita sampaikan. Anak-anakku semuanya yang bukan dari Aceh, coba tunjuk tangan. Yang dari luar Aceh ada di sini ada. Tunjuk tangan yang tinggi. Yang tinggi. Yang dari luar Aceh. Ya, ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya. Nah, itu dia. Jadi fungsi dewan, fungsi anggota legislatif dengan sistem presidensial negara kita, ya kan? Ada kemerdekaan yang luar biasa sebenarnya pada legislatif, pada yudikatif, pada eksekutif. Ini ada kemerdekaan, ada ruang. Tetapi bila tidak dilakukan dengan kearifan, bila tidak dilakukan dengan sila keempat, apa sila keempat? Pancasila coba. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Nah, sila keempat ini jarang sekali diaplikasikan di dalam mengambil keputusan-keputusan politik. Hingga apa yang terjadi? Sentralistik itu luar biasa. Anak-anakku,
Nah, kalau kita nggak mau concern di sini, kita rugi sekolah. Kalau memang mau masuk menggantikan posisinya legislasi, tugas dan wewenang legislatif, kalau tidak ada semangat keindonesiaan kita betul-betul kuat, kita nanti disamun. Tahu disamun? Apa tuh disamun ke bahasa Aceh, apa namanya tuh? Karena untuk apa dia? Mirah, cuci. Dibalut oleh kepentingan-kepentingan yang seperti itu di dalam tuh. Mestinya anak-anakku semuanya biar ngeh. 76 tahun Indonesia merdeka dibandingkan dengan Qatar yang baru merdeka tahun 80-an, mereka sudah sangat top dibandingkan dengan kita. Jadi makanya yang saya sampaikan di dalam rapat kemarin itu adalah fungsi pengawasan kita. Fungsi pengawasan kita. Di Aceh, halo, come on. Biar ngeh, saya sampaikan sepotong tapi paham. Di Aceh itu ada namanya regulator BPMA, Badan Pengelola Migas Aceh. Hanya satu di Indonesia, adanya di Aceh. Itu adalah perintah undang-undang, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2015. Halo anakku, yang Aceh Malahayati harus paham. Generasi depan adalah generasi Malahayati yang punya spirit masa lalu dikemas dalam intelektualitas masa kini. Itu penting. Ada namanya BPMA, Badan Pengelola Migas Aceh. Semestinya seluruh minyak yang diambil dari Aceh, anak-anakku, dipahami, minyak yang diambil dikorek dari bumi Aceh 12 mil dari garis pantai, itu ruang pengawasannya ada kepada BPMA. 2015 tahunnya, 7 tahun sudah masanya. Tapi Pertamina tidak pernah menyerahkan ruang pengawasannya kepada BPMA, masih tetap dengan SKK Migas. Ini saya ingin ceritakan adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya tugas-tugas fungsi pengawasan. Di samping tugas legislasi merancang undang-undang, sistem presidensial, eksekutif juga boleh mengusungkan undang-undang. Kemudian yang ketiga, fungsi budgeting, di mana kita melihat anggaran. Contoh anak-anakku, come on, biar ngeh. Contoh, dari 3.500 APBN kita yang ditransfer berapa provinsi Indonesia? Pak Kurazi, berapa provinsi? Kamu mau jadi calon DPD? Hah? Berapa provinsi Indonesia? No. Jumlah. Seluruh Indonesia berapa provinsi? Provinsi di Indonesia berapa? 34. 30 berapa? 38 provinsi. Anak-anakku, dari 3.500 APBN ditransfer ke daerah cuman 800 triliun. Seluruhnya dikelola oleh kementerian yang ada di pusat. Halo, jangan pegang HP, lihat sini dulu. Come on, concern. Saya nggak mau saya ngomong kalau nggak concern. Dari 3.600 ini terus nanti kita nampak nanti seperti apa sampai ke bawah. Kalau nanti mau jadi anggota dewan harus ada semangat itu. Dari 3.500 yang ditransfer ke daerah itu cuma 800 triliun. 2.000 sekian itu dikelola oleh kementerian yang ada di pusat. Hingga kementerian membuat program sekecil mungkin dibuat program oleh pemerintah pusat. Hingga menyusahkan daerah. Seluruh dinas bolak-balik datang ke sana bawa proposal bolak-balik. Hingga membengkak biaya perjalanan dinas di Aceh itu sampai 500 miliar. Halo? 500 miliar itu hanya untuk perjalanan dinas. Ini ingin saya sampaikan adalah fungsi pengawasan. Kalau enggak, kita terus bercerita seperti ini dari tahun ke tahun. Kita terus miskin, terbelakang, enggak bisa keren.
Nggak bisa keren. Ekonomi susah, pendidikan susah, PDAM keruh airnya, gas LPG susah, minyak susah, semua susah. Apa gunanya generasi berikutnya kalau hanya untuk buat susah? Jadi saya bercerita ini, saya kembali kepada saya secara pribadi. 3 kali saya transformasi. Dari PNS 94 saya resign 2004. Kemudian saya kelola terus bagaimana mengelola sebuah komposisi musik global, musik kontemporer. Tapi ruh tradisinya kita angkat dari lokal, kita terjemahkan dalam bentuk kekinian hingga menjadi sebuah sajian musik global. Alhamdulillah Kande diundang hampir ke seluruh dunia, kita diundang manggung. Panggung-panggung dunia. Karena kita adalah bangsa yang berinteraksi dengan seluruh dunia. Ingat itu. Aceh adalah sebuah bangsa yang berinteraksi dari zaman abad yang lalu dengan masyarakat dunia. Belasan tahun saya di situ. Kemudian saya transformasi masuk ke DPD RI. Begitu masuk ke DPD RI saya lihat, wah DPD RI seperti ini. Transformasi lagi, masuk lagi ke DPR. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah pertama sekali memang harus berani mentransformasi pemikiran kita. Kalau orientasinya nanti menjadi anggota dewan, orientasinya nanti menjadi birokrat, orientasinya nanti menjadi PNS, kalau tidak ada karya, apa karya? Berarti seperti syair tadi, kemerdekaan yang diberi oh insan padamu, gunakanlah ia dengan amal oh baktimu. Siapa yang hidup tanpa berbakti berjuang sama dengan oh mayat berjalan. Anak-anakku, ini wabil khusus banyak yang dari Aceh. Seluruh sumber daya alam yang ada di daerah-daerah kita masing-masing, wabil khusus Aceh, sumber daya alam. Fungsi kita sebagai dewan, fungsi pengawasan kita sebagai dewan, ingin mengatakan, sudahkah ada satu strategi, sudahkah ada satu konsep yang ingin dibuat untuk mengelola sumber daya alam, tidak merusak alam, beruntung bagi orang tempatan, beruntung bagi Aceh secara keseluruhan, beruntung untuk Indonesia secara semuanya. Nggak terlagi-lagi kita bayar pajak, tapi digelapin pajaknya sampai ratusan mil. Halo, kita kan bayar pajak nih. Tahu nggak kemarin cerita penggelapan pajak? Mewah-mewah, hedon hidup anak-anak pajak, tahu? Nah, jadi oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan anak-anakku adalah semangat dasar ini yang ingin saya suntikkan ke kalian. Saya hari ini Kanda Rafli menjadi anggota DPR, ya. Kalau kita ukur menjadi anggota DPR, contohnya DPRK, hanya dengan aspirasi 1 miliar, bagi-bagi ke orang, siapa yang kawal ratusan miliar, siapa yang kawal ratusan miliar, hingga air kita di PDAM kita Banda Aceh masih seperti teh tarik. Betul tidak? Kita pergi ke Skotlandia, Kanda Rafli pergi ke negeri orang, ya, sampai ke Skotlandia, di dapur kita sudah ada pipa gas, tinggal buka, gasnya ngalir sendiri. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah semangat ini selalu saya sampaikan supaya kita punya pemikiran bagaimana membangun Indonesia masa depan. Itu dia anak-anakku. Mungkin 3 hal kalau fungsi legislasi, fungsi dewan saya sudah sebutkan sama anak-anakku semuanya. Yang terpenting dari ini semua adalah hari ini kalau kita tidak punya semangat untuk bertransformasi, kalian sekarang yang sudah berkumpul, apa yang harus dilakukan, mau bawa kemana kita banyak seperti ini. Dengan jurusan masing-masing, anak-anakku dari Aceh. Saya sebut yang tadi, sampai 7 tahun Pertamina nggak lapor ke kita. Nggak lapor ke Aceh, berapa hasilnya? Abang Rapi menyuarakan itu. Kalau ini tidak selesai, kalian yang jadi dewan. Kamu yang sekarang calon menjadi anggota dewan, anggota DPD RI, harus punya semangat itu. Kalau nggak punya semangat itu, kasihan kita.
Paling tidak kita punya semangat dulu untuk merubah itu. Harus ada semangat itu. Kalau nggak punya semangat itu, menurut saya adalah anggota dewan, kelola aspirasi berapa ada, berapa yang ada aspirasi, bangun sana sedikit, pencitraan sini sedikit, tulis spanduk di sini sedikit, gitu-gitu aja keadaan. Jadi itu nggak bakal merubah keadaan secara keseluruhan, wabil khusus Aceh. Nah itu yang saya tangkap. Jadi ingin saya sampaikan kepada teman-teman, mana anakku semuanya, kalian adalah generasi muda, generasi yang akan menggantikan posisi ini semua. Abang Rapli sudah di sini, kalian nanti masuk dengan argumentasi, masuk dengan presentasi pemikiran yang kuat. Ya, kampus hari ini hanya kampus yang bisa merubah Indonesia ini. Insan kampus berkumpul secara objektif, ya tidak ditunggangi oleh siapapun. Ya insya Allah Indonesia akan lebih baik ke depan. Tapi kalau tidak nanti kita masuk lagi ke situ, terperosok lagi ke situ. Abang Rapli nggak tanggung-tanggung sampai masalah yang sangat narkoba di Aceh seperti apa. Banyak sekali hal-hal lain yang perlu kita kerjakan. Mungkin kalau mau ada diskusi 1-2 orang boleh, insya Allah 1 cewek 1 cowok. Kita mungkin diskusi secara umum aja. Silakan. Langsung berdiri, sampaikan apa. Silakan. Kami persilakan kepada hadirin untuk bertanya, untuk kesempatan 2 orang. Ya. Ya, silakan. Langsung ke depan kan. Coba kita diam semua, terdengar. Boleh kemari aja. Perkenalkan ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahlidar, jurusan dari Sosiologi Agama. Jurusan apa tadi? Sosiologi Agama. Sosiologi Agama. Ya silakan. Jadi pertanyaan saya, apakah bangsa Aceh ini sudah menikmati SDM, sumber daya alam yang ada di Aceh sini? Apakah rakyat Aceh sudah menikmati sumber daya alam yang ada di Aceh? Iya. Itu aja. Oke, silakan duduk. Langsung dijawab atau? Jadi kalau kita pertanyaannya apakah rakyat Aceh sudah menikmati, kita bisa ukur sekarang. Kita bisa ukur sekarang sumber daya alam kita apa aja. Halo, sumber daya alam kita apa aja? Minerba, mineral batu bara, migas, pertanian, peternakan, perikanan, apa aja sumber daya alam. Anak-anakku, kalau kita bilang apakah kita sudah menikmati, otomatis sudah. Tetapi kalau volumenya berapa, nominalnya berapa, itu mungkin sangat minim. Karena tahun 77 migas kita itu terbesar di dunia. Setelah itu bergerak terbesar di Asia. Hingga kemarin dilepaskan, dibebaskan, dikembalikan ke Aceh, terjadi lagi diskusi senyap. Paling tidak ingin saya sampaikan, sumber daya alam kita sudah kita nikmati. Tetapi kita belum melakukan optimalisasi pendapatan daripada sumber daya alam kita. Contoh, ada 50 izin usaha pertambangan yang sudah dikantongi oleh mereka-mereka yang tidak dikenal. Mereka mengurus ke Aceh, mereka dapat konsesi itu. Sekarang cuma 2 yang ada, MIPA batubara dengan BEL batubara. Mas belum, tapi dikelola secara serampangan itu ada. Jadi Bang Rapli, anak-anakku, adik-adikku semuanya, kenapa Abang bercerita seperti ini? Harus Abang sampaikan supaya nanti dia ini menjadi sebuah gerakan secara bersama. Jadi kalau nggak menjadi sebuah gerakan secara bersama, ini nggak menjadi advokasi publik secara bersama, aspirasi secara bersama. Siapa namanya tadi? Sosiologi agama ya?
Jadi saya ingin jawab, enggak nama ini pertanyaan jurusannya. Namanya saya nggak hafal, nanti boleh. Oke, kita sudah nikmati. Tapi pertanyaannya, misalnya CPO kita, minyak sawit kita, minyak sawit anak-anakku semuanya, saya di BUMN bidang perkebunan ada namanya di sini ASN, itu perkebunan Indonesia, perkebunan BUMN, Agro Sinergi Nusantara. Dia punya CPO. CPO, belum lagi CPO yang dimiliki oleh masyarakat biasa. Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi kita belum menikmati hilir daripada produksi CPO tersebut. Ternyata kita minyak goreng susah. Betul tidak? Minyak goreng kita harus dari luar, sementara kita punya CPO. Padahal kalau mau buat nggak banyak. Kita hubungkan lagi dengan perjalanan dinas 500 miliar dengan biaya pelatihan 500 miliar 1 triliun. Untuk membangun pabrik minyak goreng mini cukup dengan uang 30 miliar. Untuk Aceh dibangun 8 titik sudah kelar. Pabrik minyak goreng merah. Bukan sekarang yang kita minum, yang kita makan, gorengan yang digoreng itu pakai minyak drum ataupun minyak curah. Betul tidak? Nah itu. Jadi kalau nikmati sudah, tapi optimalisasi menikmati hingga produksinya sampai hilir, hingga menjadi barang jadi yang lebih dan lebih, itu belum. Tugas kita. Ikan juga begitu. Ini tugas kita ke depan. Jadi di sana dia. Pemikirannya harus seperti itu. Mungkin ada lagi satu lagi. Ntar lagi kita silakan. Silakan berdiri dengan suara yang besar. Ya, silakan panitia dipilih. Silakan, silakan. Nih, kamu silakan. Oke. Langsung. Baik, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Rifadi Pratama. Saya dari Universitas Bangka Belitung, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi. Dari mana? Bangka Belitung saya, Pak. Bangka Belitung. Bangka Belitung. Iya, jelas. Coba mic-nya agak jauh dikit. Siap. Gitu. Sedikit aja. Bangka Belitung saya, Pak. Ya. Oke, baik. Izinkan saya menanyakan beberapa hal kepada Bapak Rafli. Ya. Sebelumnya ya, pertanyaan pertama, Pak, saya tertarik dan saya pernah membaca buku yaitu terkait Trias Politika, Pak. Bahwasannya negara kita ini punya 3 kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, pertanyaan yang pertama ini, Pak, bagaimana ke depannya Indonesia ini bisa menyeimbangkan ketiga kekuasaan ini, Pak, biar tidak saling bertabrakan. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya terkait tentang sumber daya alam. Bangka Belitung juga memiliki salah satu sumber daya alam, Pak, yaitu adalah timah, unsur timah. Juga memang terkait hilirisasi di Bangka Belitung sendiri terkait timah ini memang belum semaksimal mungkin dimanfaatkan. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara kita, Pak, mungkin dewan-dewan kita membuat regulasi yang memang istilahnya bermanfaat untuk daerahnya. Oke. Seperti itu, Pak. Mungkin Saya sudah itu tangkap pertanyaannya. Oke, baik, itu aja mungkin dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik. Tepuk tangan. Silakan. Artikulasi saya bicara dapat ya. Karena gedung kita nggak akustik, sound system kita ngambang-ngambang. Nggak salah kita, salah desain konsep dari awal. Jadi kalau kita berada pada ruang-ruang diskusi yang besar, itu artikulasinya sangat jelas. Karena speakernya sederhana aja, nggak mesti bersuara keras-keras juga. Beribu audien tetapi dapat menyerap apa yang disampaikan. Baik, kalau pertanyaannya bagaimana membangun di antara 3 komponen tadi ya,
Di antara 3 konstitusi tadi ada DPR, ada yudikatif, ada legislatif, yudikatif, eksekutif ya. Nah kalau pertanyaannya bagaimana? Kalau menurut perintah undang-undang, kalau menurut aturan yang sudah ada, kalau benar kita seperti itu, saya yakin benarlah dia. Nah hari ini itu kan nggak terjadi. Kita itu berperang aja pada persoalan-persoalan yang di permukaan aja. Persoalan Indonesia kita, persoalan bangsa kita harus dibangun dengan sumber daya manusia yang hebat, manusia yang ikhlas seperti disampaikan tadi. Manusia yang ikhlas. Seperti apa ikhlas? Ikhlas itu nggak bisa disebut. Ini pertanyaan abang. Kalian nih ikut pemilihan nggak? Ikut pemilihan nggak untuk menjadi senat segala macam? Pemilihan. Ini pertanyaan, siapa yang coblos dirinya sendiri? Semua kan? Semua kan? Di situ aja kalian nggak nampak semangat berkorban. Jadi memilih diri sendiri itu orang udah sok paten namanya. Di dalam demokrasi, kalau menurut saya. Karena kenapa? Karena kita hadirkan Tuhan di dalam proses demokrasi. Kalau kita menghadirkan kearifan, kita siap milih orang lain. Sampai sebegitunya. Jadi yang ingin saya sampaikan tadi, bila fungsi legislasi, fungsi pengawasan, kita rapat nih dengan Menteri. Pak Menteri, mana program? Ini posisi kita mengevaluasi budgetingnya. Program bulan. Tolong dibangun di sana pabrik minyak goreng 1 ya. Tolong di sana dibangun pabrik minyak goreng 1. Ini aspirasi kan? Benar nggak? Tapi di belakang itu eksekutif nggak melakukan itu. Jadi apa yang kita mau sampaikan? Di hari ini tetap ada ikhtiar kita untuk mengajak pemerintah. Untuk itu, akhirnya kita menjadi anggota dewan. Alhamdulillah ya kita sampaikan sejauh mana bisa direspon oleh pemerintah kita sampaikan. Kalau Marapi sekarang di BUMN kita minta sekarang seluruh nggak ada lagi blank spot di seluruh Aceh. Alhamdulillah dibangun apa namanya tower banyak, BTS dibangun. Paling seperti itu. Tapi ruang kita sebagai legislatif yang sebenarnya mengusulkan ada nggak bertentangan sekarang tentang undang-undang cipta kerja? Kalian sudah baca itu sedikit. Kalau kalian dari legislatif kampus itu harus kalian baca sejauh mana undang-undang cipta kerja yang hari ini diusul oleh pemerintah kemudian disepakati secara bersama. Kalau kami dari PKS, nah ini ngomong politik. Kalau kami PKS, kami oposisi tetap sampai sekarang. Jadi ada nggak? Nah, itu dia. Bila yudikatif, kayaknya nggak terjadi ke Sambo begitu besar masalah ya. Benar tidak? Kalau tidak ada loss control yang begitu ruangnya terbuka lebar, saya rasa nggak ada kejadian seperti Sambo yang begitu besar sekali masalahnya. Nggak terjadi kepada Ditjen Pajak yang kemarin yang begitu hebat masalahnya. Nah oleh sebab itu kita berbicara hari ini anak-anakku, adik-adikku semuanya, kalianlah yang menggantikan itu, nggak lama. Ini 2-3 tahun lagi kalian akan menjadi anggota DPRD, menjadi anggota DPR RI, menjadi anggota DPD RI. Kalian dapat merasakan itu. Yang terpenting harus bersama. Kalau Bang Rafli, kalau saya sekarang di Dewan, saya selalu mengajak Forbes, forum bersama DPR RI dan DPD RI, untuk menyampaikan, mengadvokasi seluruh persoalan Aceh ke pusat. Tapi nggak cukup sendiri. Termasuk saya minta legalisasi ganja untuk kebutuhan medis. Legalisasi ganja untuk kebutuhan medis. Halo. Nanti nyanyi ya satu ya. Dia semangat ya. Saya diminta ngomong, saya ngomong nih. Kalau minta saya nyanyi. Jadi termasuk saya minta waktu itu legalisasi ganja untuk kebutuhan medis, bukan untuk rekreasi, bukan untuk dihisap wisap, bukan untuk rekreasi, bukan untuk mabuk-mabuk, untuk medis. Kata dunia kedokteran, kita impor ekstrak ganja untuk kebutuhan medis.
Berdasarkan dari studi itu, berdasarkan dari referensi itu, saya pikir di Aceh kok banyak ganja. Bisa nggak kita buat regulasi khusus, zonasi penanamannya khusus, dikawal oleh negara secara khusus, dijaga marketnya oleh negara secara khusus. Bisa nggak? Kita duduk dulu. Kampus bicara itu. Itu contohnya. Harus ada opini publik yang digelindingkan semua, hingga menjadi percakapan, hingga menjadi diskusi, hingga menjadi satu rumusan. Barulah itu nanti menjadi rancangan undang-undang yang kita usulkan seperti apa. Mungkin secara keseluruhan begitu. Yang kedua tadi abang lupa apa sih kamu tanya? Kamu dari mana? Dari Bangka Belitung. Kalau kami di Aceh dikasih, makanya yang saya bilang tadi. Kita kanon kita PP 23 2015 seluruh migas ketua, nah ketua jarang tak pegawai luar biasa. Long galak lu terus. Ini awak PD yang. Cuba dah ketua kita. Tepuk tangan untuk ketua dulu. Ini pun masya Allah, Adinda. So Nandra Adinda. Dong lagi kau. Nggak ceplah urat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Salam terbaik buat kalian semua juga, alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu, menurut Bang Rafli, menurut Bang Rafli hari ini adalah kalau kami punya khusus, tapi setelah kami buat pemerintah pusat masih setengah hati. Nah, makanya kalau di dewan tuh agak geng sedikit gayanya, ya kayak gitulah dah. Ya begitulah yang kita bisa sampaikan. Bagaimana pemerintah pusat merespon persoalan Aceh itu aja. Ya kan? Tuh pertanyaan yang tadi yang kedua, saya masuk ke situ lagi. Sumber daya alam kita, izin usaha pertambangan yang sudah 15 tahun, puluhan tahun nggak beroperasi. Datang agen ke agen jual-jual itu aja. Nongkrong kedai kopi, wah. Jadi nggak ada karya dia. Jadi menurut Bang Rafli adalah kalian adalah generasi berikutnya, dibilang oleh Sultan Iskandar Muda kepada perempuan melalui Malahayati. Wahai Malahayati, tumbuhkan semangat di dalam dada, pandanglah laut bagai telaga. Apa pesannya itu? Abad ke-15, Malahayati sudah di bawah kekuasaan Malahayati ratusan kapal perang. Oh, itu masa lalu. Bayangin masa kini bisa nggak buat kapal ratusan buah? Gimana hebatnya? Belum ada teknologi. Itu zaman apa namanya Walid? Zaman 02 apa 01 tuh? Ya kan? Zaman batu. Abad ke-15 sudah bisa mimpin kapal ratusan buah, laksamana pertama di dunia. Kita sekarang hidup menjadi generasi yang ngerumpi. Gimana coba? Generasi yang hanya pada level akal yang pertama, itu yang cukup kacau. Level akal pertama suka berbincang kelemahan orang lain. Level kedua yang standar aja, level ketiga baru ide dan gagasan dan semangat baru. Itu baru menurut saya. Jadi alhamdulillah ada adikku semuanya. Jadi di dalam transformasi Bang Rafli secara pribadi dari DPR, dari PNS ke DPD RI, ke DPR RI, yang hari ini ternyata musik kande dilanjutkan sama musik kebeat-beat. Yang hari ini, hari sekarang ini, mereka baru landing di Rusia untuk mengisi 2 panggung jazz terkenal di Rusia. Itu jazz itu adalah komunitas musik intelektual, kaum-kaum pemikir, kaum-kaum intelek. Jadi musik kita itu sudah dimasukkan ke dalam jenis musik kontemplasi, musik perenungan, ada pesan di dalamnya. Nah Aceh itu diplomasinya begitu, Indonesia itu diplomasinya seperti itu. Bukan Indonesia yang kita berbincang tentang persoalan-persoalan yang tidak produktif. Nah inilah persoalan kita hari ini Indonesia. Ya. Mudah-mudahan Indonesia ke depan semakin hebat dengan hadirnya kalian-kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid. Asal saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Jadi Pak,
setahu saya pengelolaan MSDA di Aceh itu sekitar 70-30 Pak ya pembagiannya. Untuk Aceh sendiri terbagi 70% dan 30% untuk pemerintah. Yang saya tangkap dari sini Pak, bukan permasalahan kemarin kami ada pertemuan juga di Aceh Lawaras Club yang dilaksanakan langsung oleh Himatara. Yang ingin saya sampaikan di sini Pak, bagaimana transparansi tentang pengelolaan dana dan apakah ada penanggungan dari pemerintah Aceh sendiri Pak untuk mengelola SDM yang lebih bagus Pak. Karena menurut saya sendiri Pak, sumber daya di Aceh ini cukup banyak. Oke, saya sudah tangkap. Mohon maaf, terlanjut ya. Saya sudah tangkap pertanyaannya. Situ satu aja. Ada Coba satu lagi deh. Yang kedua saya meminta Pak, untuk Dewan kita di Aceh Pak, adalah satu tempat di mana kami tuh bisa melatih lagi. Jurusan apa? Ekonomi syariah Pak. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Ada satu wadah yang bisa menampung kami untuk agar di mana mahasiswa yang fresh tamat dari kuliah SDM-nya meningkat Pak. Bukan hanya sekedar tamat cari kerja, jadi ada portofolio yang spesifik Pak. Jadi kami ingin wadahnya Pak. Baik, terima kasih. Pak. Terima kasih Pak. Jadi ada nggak strategi bagaimana kita mengoptimalisasi sumber daya manusia hingga bisa mengelola sumber daya alam Aceh sendiri, supaya kita jangan lagi menjadi peran sebagai worker, sebagai pekerja, tetapi kita masuk pada posisi leadershipnya, kepemimpinan, manajerial, manajemen dan segala macam. Menurut saya, anak-anakku semuanya, ini orang Aceh, biar kalian lebih kritis pada konteks Aceh hari ini. Dengan 2 batu bara saja, MIPA dengan BEL, ditambah dengan Medco, Triangle, ataupun Pertamina yang lain-lain, kita ada PAD 1 triliun setiap tahun. Ini dikelola oleh eksekutif, yaitu Gubernur Aceh. Siapa yang kelola? Gubernur Aceh, pemerintah Aceh. Dalam hal ini, kemarin waktu rapat dengan PJ Gubernur, saya mengusulkan uang yang 1 triliun persis seperti disampaikan oleh dia. Siapa namanya tadi? Nama kamu siapa? Mana orangnya? Anwar. Humam Hamid. Jadi di Umam, Abang Rapli sampaikan, waktu kemarin kita rapat evaluasi dengan gubernur di Jakarta, PJ gubernur kita. Jadi sama Bapak PJ gubernur saya sampaikan, ada pendapatan daerah sekitar 1 triliun setiap tahun. Itu tidak termasuk tambang ilegal yang dikelola secara serampangan, yang di backup oleh oknum-oknum. Hutan rusak, masyarakat tidak maksimal mendapatkan hasil, pemerintah nol, tidak mendapatkan apa-apa. Sementara ada izin tambang yang terduduk tidak dioperasikan. Di mana membangun korelasinya? Anak-anakku, adik-adikku, silakan kalian berpikir. Pak Rapli melakukan upaya itu supaya optimalisasi sumber daya Humam. Sumber daya alam yang kamu sebutkan tadi, Dek, ada 1 triliun. Saya tunjukkan, saya bilang ke pemerintah Aceh, Bapak Gubernur, ayo, mereka yang sekolah di pertambangan, ayo disekolahkan sampai keluar hingga mereka paham. Sekolah mereka ke Petronas bidang migas, ke Petronas, ke Qatargas, kemana kek, sekolahkan. Kemudian pulangkan kemari, kelola sumber daya alam sendiri, kuasai konsesi. Jangan dikuasai oleh swasta. Halo, konsesi izin-izin tambangnya dikuasai oleh pemerintah. Penuh dikuasai oleh pemerintah, tinggal investor masuk. Enggak seperti kemarin-kemarin investor Barapi nggak pernah ngomong tuh. Di koran investor Pulan mau masuk, mau tanam jengkol seluas laut. Misalnya gitu-gitu. Mau korek ini, mau korek itu, dongeng semua jadinya. Jadi oleh sebab itu yang harapan saya menyampaikan Humam,
Abang Rapli sudah sampaikan ke eksekutif, kan bukan Bang Rapli yang ambil kebijakannya deh. Abang sampaikan ke eksekutif, ayo sekolahkan anak-anak kita di bidang sumber daya manusianya harus hebat. Bukan hanya menjadi worker sebagai pekerja, tetapi dia menjadi leadership, menjadi manajemen, pengelola manajemen, hingga melakukan hal-hal yang sangat profesional di bidang itu. Kalau kamu nanti jadi bupati dari Sigli, tuh sekarang pabrik semen Andalas, pabrik semen Indonesia di Lawang yang mau dibuat itu 500 miliar sudah habis uang. 500 miliar dibilang oleh pemerintah pusat, dibilang oleh Semen Indonesia, negeri kalian tidak kooperatif. Apa persoalannya? Kamu di Sigli, kamu pelajari itu peta sosialnya. Mungkin seperti itu, kita kompak nih. Ya kan, kalau jadi DPD nanti, omang kalau DPD sidang paripurna sendiri, kok DPR beda kelas dikit kita. Mau tepuk tangan lah biar hangat dikit. Gak apa-apa, jadikan aja tempat belajar. Seru ya. Kayaknya kita mau buat diskusi sekali yang fokus gimana gitu. Siapa mau nih semua? Kita tanya jawab, kita lebih nyantai, nyanyi-nyanyi. Mungkin Pak Rapli agak sedikit nyanyi kita yuk. Rambutku kenang kasihmu ibu di dalam hati, ku kini menanggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa, bergetar syahdu di dalam nadiku. 9 bulanku dalam rahimmu, bersusah payah, oh ibu jaga diriku. Sakit dan lelah tak kau hiraukan demi diriku, oh ibu buah hatimu. Tadi ref sama-sama. Tiada ku mampu membalas jasamu, hanyalah doa di setiap waktu, oh ibu tak henti ku harapkan doamu, oh ibu tak henti ku harapkan doamu, mengalir di setiap nafasku, mengalir di setiap semua nafasku. Oke, di akhirnya Pak Rapli mau sampaikan, ya, saya mau sampaikan bahwa memang teruslah kita bermunajat pada Allah. Solat, bagaimanapun ceritanya, solat yang kita Muslim, solat, sujud, minta kepada Allah. Allah selamatkan mama kita. Hadirlah doanya selalu, insya Allah itu menjadi energi yang selalu bertumbuh, selalu hebat, insya Allah. Terima kasih adikku semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Amin ya Allah. Berapa hari kalian di sini lagi? 4 hari. Wah, jangan begadang ya ketua ya. Ini pasti begadang nih kalau malam. Selamat menikmati Aceh yang kalian rasakan ini dah sejuknya di dalam hati. Darah Sambino yang di kampung senang tak untung di dalam hati. Amin ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.